Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Semuanya duduk siap, gerak. Sebelum kita akan memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih. Baik. Yang hadir silakan acungkan jari ya. Saya gitu ya. Yang pertama Airan Diamantayana. Ajeng Ataya Kana Hayanda. Tujuan pembelajaran kita ya, yaitu satu ya, memahami energi listrik, menghitung energi listrik, mengukur tegangan listrik. Kemudian di sini ya, mengukur arus listrik nanti. Lalu kemudian menentukan energi listrik dari hasil pengukuran tegangan dan arus listrik. Peserta didik menganalisis konsumsi energi listrik harian dari peralatan elektronika di rumah, dan selanjutnya peserta didik menganalisis cara-cara dan perilaku hemat energi. Nah ini, coba ini gambar apa yang ada di sini? Baterai sama apa itu? Ya, baterai dan aki. Kemudian ya, yang pakai baterai yang sebelah sini ya, ini jarang dipakai sekarang ya, jarang dipakai. Tapi nanti kita pakai malah. Kalau yang di sini kita biasanya ada di motor, di mobil gitu ada. Baik, selanjutnya ini apa ini? Panel surya. Di sekolah kita ada. Di mana itu? Nah, di sini saya berikan kalian, saya beri masalah ya. Ini masalah kita selesaikan bareng-bareng gitu ya. Yang pertama, apakah energi listrik itu? Nah, yang kedua, bagaimana mengetahui energi listrik? Yang ketiga, bagaimana menghitung energi listrik? Yang keempat, bagaimana cara menghemat energi listrik? Maka saya minta kalian membentuk kelompok. Nah, kelompok lagi 6 orang. Yang cewek mau begitu, enggak apa-apa. 6 orang tapi karena alatnya itu nanti hanya ada 6. Nah, ini kurang 1 yang di sini. Yang ini mau sama siapa, Mbak? Sini? Oh, sini, oke. Atau yang sini cowoknya dikurangi 1, Mbak. Siapa? Kalian bisa apa namanya? Membuka buku tersebut, atau pada sesi ini boleh membuka internet. Silakan diberi nama kelompoknya, ya, nama-nama anggotanya, nama-nama anggotanya silakan diisikan. Gimana, Mbak? Betul. Di sini tidak ada di buku sama. Nah, itu saya minta kalian beberapa kelompok untuk menuliskan rumus-rumusnya di papan tulis. Nanti aja. Wah. Ada yang mau jawab? Silakan. Silakan. Saat energi yang diciptakan melalui aliran 100, betul. Ya. Suatu energi yang diciptakan melalui aliran listrik. Ya, pada intinya di situ semua sudah terpenuhi. Ada aliran listrik. Ya. Nah, karena adanya perpindahan itu ya Mbak ya, aliran tadi, aliran muatan, aliran listrik tadi, arus listrik tadi, maka di sana muncullah yang namanya energi. Nah, meskipun di depan silakan. Rumusnya sama perangannya ya. Kalau salah gimana, Pak? Nah, masalah saya ketika tadi meminta kalian untuk mengerjakan, apakah silahkan jawab dengan benar? Tidak. Nah, jadi salah tidak apa-apa.
Karena bukan ujian, gitu ya. Kalau ujian, Allah baru ada nilainya. Tapi kalau tidak bisa, Energi listrik adalah salah satu energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt. Dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan volt. oke, ya. Terima kasih ya. Jadi silakan kembali Mbak. Ya, itu dari kelompoknya Mbak Tinda. Ayo. Nah sekarang di sini sebetulnya ada satu rumus lagi ya, ada satu rumus lagi bahwa energi listrik ini juga didefinisikan sebagai I kalikan V. Tadi kan kita nyebut bahwa energi listrik itu adalah energi yang dihasilkan atau yang dimiliki dari adanya aliran atau perpindahan muatan atau adanya arus gitu ya. Kilometer berarti 1000 meter ya. Ya itu teman-teman sudah mengerjakan, tapi saya juga tidak bisa baca ya. Nah, maksud saya karena pernyataan kita punya multimeter. Nah multimeter itu kenapa disebut multi? Karena dia memang fungsinya tidak hanya satu. Jadi dia bisa untuk mengukur tegangan, bisa untuk mengukur tegangan ini bisa AC maupun DC, bisa untuk mengukur apalagi Mas? Dirangkai dulu. Ya, silakan dirangkai rangkaian seri, ikuti dengan petunjuknya itu. Nah, sudah ya. Nah, sekarang silakan tadi. Nah, ini tegangannya sekarang dihitung, diukur. Nah, sekarang yang berapa? Dari untuk menghadap 10, ya, 10 volt. 10 volt. Nah, tambahkan kutub positif apa ini? Ini multi ke kutub positif lampu satu. Nah, ya, yang satu lagi ke kutub negatif lampu satu ke positif lampu dua. Kemudian positifnya itu masukkan ke sini. Ini ya sampai sini Mas. Ada yang nggak? Oh nggak ada ya. Dengan apa itu? Sambung. Oke. Kemudian baca selanjutnya. Itu berapa penolakannya? 1,5. Tiap step kita melakukan praktikum untuk menentukan energi listrik, tetapi perhatikan rumus ini. V kalikan I kalikan R. Kemudian melalui praktikum pengukuran di situ kita mengukur tegangan, mengukur arus. Nah, lalu kemudian kita bisa menghitung energi listrik, gitu ya. Nah, selain rumus ini, kita juga nanti menggunakan rumus yang bawah, yaitu V kuadrat dibagi R dikalikan T. Jadi kita ukur tegangannya, lalu kita cari hambatan lampunya, kemudian kita hitung energinya. Waktunya kita tentukan. Yang pertama tadi kutub positif baterai ke kutub positif lampu. Yang kedua kutub positif lampu 1 dengan kutub positif lampu 2 disambung. Ya baik, ini ternyata presentasinya jadi tidak semua langsung kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, 4 dan sebagainya. Jadi ini nanti ada kelompok yang
bagian kegiatan 3. Kelompok sana? Ya, kegiatan 3. Kita 3-4, Pak. Oh, 3-4. Anu Mas, tempatmu yang paralel ya? Yang paralel atau yang seri? Monggo. Diganti ya Mas, ternyata anu. Paralel. Kita cewek kan, kalau misalkan dulu itu kan kita Pertama, pegangan. Hasil pengukuran kami pada lampu pertama tegangannya adalah 3,02. Untuk arus listriknya 7,6 dibagi 10 dikali 0,25 sampai dengan 0,19 ampere. Untuk energi listriknya Hasilnya aja Pak. Berapa? hasilnya 1,1476 watt hour. Ya, WH. Terus hasil pengukuran untuk lampu kedua tegangannya 1,5 volt. Arus listriknya sama pada lampu pertama yaitu 0,19 ampere. Tidak terbaca. Jadi yang pertama itu ada PC 150 watt, rata-rata penggunaannya 3 jam dengan perhitungan energi listrik 0,45 kWh dan estimasinya dalam sebulan 12,6. Estimasi biaya listrik dalam sebulannya Rp17.035 dan perubahan energi listrik yang terjadi. Kita jangan malas mematikan lampu, karena mematikan lampu di malam hari di ruang-ruang yang tidak digunakan lagi atau tidak dihubungi, dan mematikan lampu di pagi hari ketika memiliki cahaya yang cukup. Yang kedua ada mencuci piring dengan efek. Menggunakan ember atau wadah besar untuk menampung dan membilas berbagai hal kayak surat yang kotor atau yang kotor dan lain-lain. Waktu 5 menit lagi. Ya. Mulai kita dari bangun tidur, bahkan sampai kita tidur kita membutuhkan listrik. Yang sudah kita lakukan ya, kita mengukur arus, kita mengukur tegangan, lalu kita hitung. Yang kedua, kita juga mengetahui energi listrik melalui spesifikasi alat listrik. Ya, dalam hal ini dayanya terutama. Jadi kalau kita tahu dayanya, maka kita bisa menghitung energi listrik. Dari situ kita beranjak, kita cerminkan, kita biaskan pemahaman kita itu kepada penghematan, kepedulian untuk menghemat energi listrik. Kita punya banyak sungai besar, bisa untuk membangkitkan energi listrik juga. Setiap ilmu kita diukur dari segi kenyataan bersifat primitif dan kekanak-kanakan. Itu kata Albert Einstein. Yang terakhir, mari menjadi manusia yang bertanggung jawab. Pertemuan ke depan itu adalah KTS, ya KTS. Semuanya duduk siap. Gerak. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Duduk istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.